Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para tetamu Allah yang dirahmati Allah, Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Dilatar belakangi keinginan Quraisy untuk membalas dendam atas kekalahan besar yang dialaminya pada Perang Badar. Sebab di masa Perang Badar, kekalahan Quraisy yang menyebabkan 70 orang Quraisy terbunuh dan 70 orang ditawan. Jadi untuk membalas dendam atas kekalahan besar ini, maka bangsa Quraisy berambisi untuk mengembalikan martabat atau harga diri mereka di antara semua kabilah Arab, dan mereka berupaya membuka kembali jalur perdagangan menuju negeri Syam yang berhasil ditutup oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy menyiapkan pasukan yang berjumlah besar, tidak kurang sebanyak 3.000 pasukan. 200 pasukan berkuda yang langsung dipimpin oleh Jenderal Khalid bin Walid, yang pada waktu itu beliau belum memeluk agama Islam. Seluruh kaum Quraisy keluar bersama para wanita, yakni para artis mereka, menuju Madinah di bawah 3 panji. Panji yang terbesar dikomando oleh Talhah bin Abu Talhah dengan jumlah pasukan sebanyak 3.000 orang. 100 orang dari mereka berasal dari Saqif, penduduk Taif, sisanya penduduk Mekah. Mulai dari pemuka kaum hingga para hamba sahaya, mereka membawa perlengkapan perang dan senjata yang sangat banyak. Mereka mengiring 200 ekor kuda dan 3.000 ekor onta. Bahkan di antara mereka terdapat 700 orang pasukan yang memakai baju perang, dan Abu Sufyan lah yang menjadi panglima perang atau panglima pasukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan umat Islam. Setelah mendengar berita keberangkatan Quraisy diketahui atau bocor, berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau mengirim surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui seorang laki-laki dari kabilah Ghifar yang mengabarkan secara detail tentang keluarnya pasukan Quraisy yang diperkirakan sampai ke Madinah dalam 3 hari. Pendapat para sahabat terpecah dan berbeda antara keluar menghalau musuh atau tetap bertahan melawan musuh dari dalam benteng Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berpendapat untuk tetap tinggal di Madinah dan membiarkan orang kafir Quraisy tetap di luar kota. Namun kebanyakan pemuda Islam memilih keluar untuk menggempur musuh di tempat mereka singgah, agar mereka tahu bahawa kaum muslimin tidak pengecut dan tidak takut menghadapi musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan pandangannya secara seraya bersabda, "Sungguh saya khawatir kalian mengalami kekalahan." Ini ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
namun mereka bersikeras untuk tetap keluar. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalah, mengikuti pendapat mayoritas. Al-Maqrizi, ulama tarikh atau ulama sejarah, berkata, ketika mereka enggan kecuali dengan cara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat Jumat bersama para sahabat. Beliau menasihati dan memerintahkan mereka untuk bersungguh-sungguh dalam berjihad dan mengabarkan bahwa kemenangan akan mereka raih jika mereka bersabar. Orang-orang merasa gembira untuk keluar melawan musuh, walaupun banyak dari mereka yang tidak senang dengan keputusan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertekad untuk berperang. Beliau keluar menemui mereka dengan segala perlengkapan perang sambil menggenggam pedang di tangannya. Orang-orang yang semula mengusulkan untuk melawan musuh di luar Madinah menghampirinya seraya berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pantas bagi kami menyalahimu. Lakukanlah apa yang terbaik menurutmu. Tidak layak kami mendesakmu. Segala urusan hanyalah kepada Allah, kemudian kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas, "Saya telah mengajak kalian untuk melakukannya, namun kalian tidak setuju. Tidaklah pantas bagi seorang nabi apabila telah mengenakan baju perangnya untuk membukanya kembali hingga Allah memberikan keputusan antara dia dan musuhnya." Para tetamu Allah yang dirahmati Allah, kaum muslimin berangkat menuju Bukit Uhud. Ketika mereka sampai di sebuah tempat namanya Saykhain, nama tempat sebelum Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu pasukan memisahkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah mereka?" Sahabat menjawab, "Mereka adalah orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan Abdullah bin Ubay, kepala munafik." Maka Rasulullah pun menolak mereka ikut perang. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul memisahkan diri bersama dengan 300 orang pasukan. Ia berkata, "Akankah Rasulullah menentangku?" dan mengikuti pendapat para pemuda. Kemudian ia kembali ke Madinah bersama dengan sepertiga pasukan, dan yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 700 orang. Kini bersisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri dari 700 pasukan. Kekuatan ini yang akan menghadapi kekuatan musuh yang berjumlah kira-kira 3.000 pasukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah tegas kepada mereka untuk tidak meninggalkan tempat, baik dalam kondisi menang atau kalah. Beliau berpesan kepada sang komandan ataupun panglima perang yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah bukit yang bernama Jabal Rumad, sebuah bukit di mana pasukan pemanah sebanyak 50 orang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghujani terhadap pasukan berkuda musuh dengan anak panah. "Jangan biarkan mereka menyerang kami dari belakang," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ketika kami menang atau sedang terdesak, tetaplah di tempat dan jangan sampai kami diserang dari arah manapun." Pasukan Quraisy mulai menyiapkan barisan mereka. Jenderal Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam berada di bagian sebelah kanan pasukan, Ikrimah bin Abu Jahal di sebelah kiri, dan panji perang diserahkan kepada Abdul Uzza, Talhah bin Talhah. Sedangkan para wanita aretis penyanyi berjalan di antara barisan tentara sambil menabuh rebana atau gendang untuk membangkitkan semangat mengorbankan rasa perlawanan dan semangat berperang bagi Quraisy. Putaran pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kemenangan. Sebab sewaktu pasukan kafir Quraisy memasuki lembah Uhud, langsung petugas pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Jabal Rumad ini sebanyak 50 orang langsung menghujani dengan anak panah kepada pasukan-pasukan Quraisy
yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Panglima yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin pemanah ialah seseorang kapten yang bernama Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair dengan semangat menghujani pasukan musuh dengan anak panah yang begitu banyak. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid kalah. Namun ini strategi dalam peperangan. Setelah mereka kalah, semua harta ganimah dia lepaskan. Kambing, onta, bahkan anak-anak perempuan mereka biarkan. Karena pada dasarnya mereka berpula-pula kalah. Melihat pasukan muslim berebut harta ganimah di bawah, pasukan yang di atas bukit yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di atas bukit walau dalam keadaan apapun, mereka tidak mematuhi perintah Nabi. Ini sebab terjadi kekalahan. Mereka turun ikut berperang karena takut tidak mendapat harta ganimah. Mereka turun daripada bukit Jabal Rumat ikut berebut harta ganimah. Sebab kata mereka, kalau kita tidak turun, kita akan tidak mendapatkan apa-apa. Yang untung pasukan muslim di bawah akan banyak mendapatkan ganimah. Padahal kapten yang bernama Abdullah bin Jubair sudah memberikan peringatan. Ingat pesan Nabi, kita tetap bertahan di tempat kita walaupun menang atau kalah. Namun mereka tidak patuh terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyebabkan kekalahan terjadi. Setelah petugas pemanah turun dari bukit, kemudian Khalid bin Walid dengan pasukannya yang sangat hebat ini kembali menyerang masuk ke lembah Uhud. Disinilah terjadi pertempuran luar biasa yang menyebabkan banyak pasukan-pasukan muslim yang meninggal dunia, di antaranya Sayyidina Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib ikut terbunuh. Tidak kurang 70 pasukan muslim terbunuh. Dan juga mereka sangat menyedihkan. Sebab di antara mereka yang terbunuh adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan yang paling menyedihkan lagi, orang-orang kafir Quraisy, karena mereka dendam yang sangat dalam. Di antaranya ialah Hindun binti Utbah, istri daripada Abu Sufyan. Karena merasa ayahnya Utbah dibunuh oleh Sayyidina Hamzah dan abangnya juga terbunuh, maka setelah Sayyidina Hamzah meninggal dunia, setelah dia cari, kemudian dia belah perut Sayyidina Hamzah dan dia keluarkan jantungnya dan dia gigit jantungnya. Akhirnya apa? Dengan sebab menggigit jantung, merobek-robek seluruh tubuh Sayyidina Hamzah karena melampiaskan dendam kesumat daripada hati Hindun. Daripada kurang ajarnya Hindun, hidung Sayyidina Hamzah, tangan Sayyidina Hamzah, semua badan Sayyidina Hamzah dipotong-potong sampai tidak bisa diketahui lagi bentuk tubuhnya. Namun ada hikmah. Dengan sebab Sayyidina Hamzah dimakan jantungnya oleh Hindun, Hindun akhirnya masuk Islam. Nah, inilah sekilas tentang sejarah perang Uhud. Cuma perlu kita ambil pelajaran. Kekalahan perang Uhud ini disebabkan karena pasukan muslim tidak patuh, tidak dengar apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pelajaran bagi kita agar kita selalu patuh, agar kita selalu mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menang berperang dengan hawa nafsu kita di dunia dan surganya Allah yang akan kita dapatkan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.